yang bermuara Walking alone, the streets are empty. I'm walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita ketemu lagi dalam materi kuliah etika bisnis. Kali ini Pak Samsul akan mengutarakan pertemuan ketiga ya. Ini pertemuan ketiga dan mudah-mudahan pertemuan hari ini kita lebih sehat. Artinya kita harus tetap semangat walaupun lewat daring ya. Yang penting semangat itulah sebagai motivasi diri kita untuk menyimak perkuliahan pada hari ini. Oke adik sekalian, kali ini saya Pak Samsul akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip etika bisnis ya, menurut Kraft. Jadi ini ada beberapa prinsip yang ditulis oleh Kraft tahun 98. Itu ada 5 prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi kita harus pahami bahwa etika bisnis itu sangat penting sekali agar kita di dalam menjalankan sebuah perusahaan itu nanti betul-betul bisa berkesinambungan antara konsumen ya dengan karyawan dan perusahaan secara lingkungan yang disebut stakeholder ya. Kita mulai prinsip otonomi. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yang mana prinsip otonomi ini adalah prinsip di mana pelaku bisnis memiliki kebebasan ya untuk mengambil keputusan yang dinilainya baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, otonomi ini adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya, kesadaran diri mengenai suatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita menjelaskan tentang prinsip otonomi, maka kita harus menyadari bahwa di dalam suatu lingkungan perusahaan itu adalah mutlak tanggung jawab atau kekuasaan, kebebasan itu ada di dalam perusahaan itu ya. Nah, tetapi yang namanya otonomi bukan berarti sebebas-bebasnya, maka perusahaan tetap harus prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Artinya tidak boleh melanggar etika di dalam aturan-aturan sistem-sistem pemerintah yang berkaitan dengan produksinya. Mereka bebas untuk memproduksi berapa yang diproduksi, berapa yang dipasarkan, namun itu terserah. Tetapi di dalam memproduksi secara otonom itu bukan sebebas-bebasnya, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan sistem perundangan kita, yaitu dalam apapun itu tetap diawasi oleh pemerintah karena ini menyangkut produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran ini diperlukan dalam pemenuhan ya syarat-syarat perjanjian, transaksi barang jasa serta kejujuran dalam hubungan kerja intern perusahaan. Ini diperlukan dalam pemenuhan ayat syarat-syarat perjanjian, kontrak dan sebagainya. Nah, ini tidak saya baca semua, tetapi ketiga ya prinsip kejujuran ini sangat diperlukan dalam perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan di dalam kelangsungan produksinya atau roda perjalannya suatu perusahaan itu pasti akan berkaitan dengan orang lain. Tentu yang namanya perjanjian kejujuran ini pasti harus dijaga. Misalkan perusahaan mengadakan kontrak dengan karyawan, katakan dengan karyawan saja, maka harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kontrak itu ya, harus dijujur. Misalkan kita kontrak dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam lingkungan itu perusahaan memberikan kontribusinya kepada lingkungan, itu juga harus dilakukan secara kejujuran. Nah, apalagi dengan tender atau dengan via ekstern, maka perusahaan itu jangan sampai tidak jujur, karena kejujuran inilah yang membuat perusahaan itu bisa dikenal oleh siapa saja karena perusahaan itu baik. Jadi itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali bahwa perusahaan itu harus jujur
baik itu kepada karyawan, kepada mitra bekerja, dengan konsumen dan sebagainya. Produksinya harus sesuai dengan kualitas dan harga itu harus sesuai. Itulah makna dari kejujuran secara global. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip keadilan, saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Prinsip yang menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, keadilan dalam hak dan kewajiban. Nah, ini ada berkaitan tadi ya, bahwa perusahaan itu harus adil ya, dengan siapa saja. Jadi ketika perusahaan itu tidak bisa menggaji UMR, itu harus adil, artinya memang betul-betul tidak mampu. Nah, makanya di dalam perusahaan itu ada organisasi yang namanya serikat pekerja. Jadi mereka tahu kalau memang adil karena memang tidak mampu, itu masih bisa dirundingkan dengan semua pihak. Jadi yang penting kita, hak dan kewajiban kita harus dipenuhi. Kalau kita melihat prinsip keadilan, adil kepada siapa saja, adil dan bijak. Nah, itu yang penting, itu adil dan bijak. Kalau bijak itu berarti kan fleksibel, artinya ada kebijakan untuk semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Itu pentingnya kita memegang prinsip keadilan. Kemudian ada prinsip integritas. Ya, integritas ini berarti moral, berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, di dalam perusahaan itu sangat kompleks ya. Jadi prinsip yang dimaknai sebagai tuntutan moral ya, yang diakui dan diterima oleh semua masyarakat, kecenderungan untuk berbuat baik dalam berbagai aspek kehidupan. Setidaknya saat ini berbuat baik itu tidak bisa dilakukan, maka jangan berbuat jahat yang akan merugikan orang lain dan sekitarnya. Nah, prinsip ini harus dipegang teguh oleh perusahaan. Jadi jangan sampai punya integritas moral yang sangat penting. Jadi prinsip integritas moral ini berbuat baik dan jangan berbuat jahat kepada siapa saja. Jangan membuat yang dikatakan berbuat jahat itu begini ya. Jadi perusahaan itu jangan memasukkan atau hak merek orang lain ya kepada siapa saja. Perusahaan itu jangan membuat suatu produk-produk yang bukan miliknya. Jadi memalsukan barang itu harus penting, karena kita kalau perbuatan seperti itu termasuk perbuatan jahat. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian ada yang disebut prinsip hormat diri sendiri. Nah, prinsip yang dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dapat menjalankan bisnis dengan dan menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Nah, prinsip hormat pada diri sendiri ini sangat penting sekali untuk perusahaan. Artinya ya semacam pencitraan lah. Jadi ketika ada perusahaan itu bisa membawa diri ya, pencitraan atau ini memang sangat penting sekali. Jadi dalam prinsip hormat itu sangat penting. Karena apa? Karena ini untuk menjaga citra perusahaan di mata orang lain ya. Jadi kadang-kadang itu ada perusahaan yang di dalamnya itu kurang bagus, tapi pencitraannya bagus, dikemas dengan bagus. Nah ini, tapi ini tidak orisinil. Tapi yang orisinil adalah otonom bertanggung jawab, prinsip kejujuran harus jujur, kemudian prinsip keadilan adil pada siapa saja, prinsip integritas, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Ini sangat penting sekali kepada perusahaan agar kelangsungan di dalam kita menjaga perusahaan itu punya image baik di mata masyarakat. Paling tidak ketika perusahaan itu punya image bagus, maka ini bagian dari promosi. Jadi di tempat saya ini Pak Samsul, tempat domisili Pak Samsul itu banyak perusahaan ya, banyak perusahaan, bahkan perusahaan ada 25 perusahaan di lingkungan tempat Pak Samsul tinggal ini. Jadi sangat dekat sekali. Nah, kami memahami ada yang pencitraannya gini, saya memahami. Jadi ada kali ketika ada event-event seperti itu kelihatan ya. Kalau ada event misalkan ketika hari 17 Agustus yang 40 hari kemerdekaan kita, perusahaan harus memberikan harus memasang bendera. Jadi kita kadang-kadang survei seperti mana perusahaan yang terpunya integritas. Nah,
Ya, jadi terkadang seperti itu. Kemudian kita akan menginjak ke budaya perusahaan, ya, budaya perusahaan. Jadi corporate culture. Nah, kalau kita berbicara kultur, kita budaya. Budaya adalah suatu yang diciptakan dalam suatu perusahaan. Bagaimana apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi ini adalah suatu kebiasaan atau budaya moral dan dalam kegiatan bisnis yang dianut, ya, yang dianut oleh suatu perusahaan dari generasi ke generasi. Jadi budaya perusahaan ini sebenarnya sudah tercipta dari generasi ke generasi. Ketika ini perusahaan lama, ya, perusahaan lama misalkan itu dari turun temurun, maka itu sudah diciptakan. Jadi dari generasi ke generasi itu budaya itu sudah diciptakan. Ketika baru kita ciptakan sesuai dengan budaya-budaya yang ada di dalam perusahaan. Misalkan kalau kita membuat perusahaan di daerah di mana kita berada, maka kita harus mengikuti budaya-budaya di luar yang harus disesuaikan dengan budaya perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu ada budaya-budaya yang baik, ya, termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan lingkungan dan dengan secara internal juga. Kemudian konsep, ya, konsep etika bisnis. Kalau tadi prinsip etika bisnis. Nah, konsep etika bisnis ini ada tercermin pada kultur budaya perusahaan. Jadi menurut Kotler, ya, tahun 97, budaya perusahaan ini merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, norma yang bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat kita dilihat dari cara karyawan berpakaian dan sebagainya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa berbudaya itu kaitannya dengan sebuah adat, ya, atau ya tingkah laku, ya. Nah, dari berpakaian apa saja, pakaian karyawan, pakaian dalam mengatur kantor, dalam mengatur semuanya lingkungan, itu kelihatan budaya. Jadi kalau perusahaan budayanya bagus, maka di dalam maka perusahaan itu karyawannya pasti berpakaian bagus, ya, tanamannya juga bagus, nata meja juga bagus. Ini sangat penting sekali di dalam perusahaan itu, ya. Jadi ini perlu ditanamkan bahwa budaya perusahaan itu juga sangat penting dilakukan agar perusahaan mempunyai integritas, ya, integritas yang tinggi, agar karyawan juga akan mendapatkan suatu kenyamanan berkaitan dengan budaya. Jadi budaya ini juga kaitannya dengan mewujudkan perusahaan yang punya nilai, ya, sehingga kesemuanya penerapan prinsip-prinsip ketika itu perusahaan perlu memiliki nilai etika yang tercermin pada visi dan misi. Dan visi dan misi ini juga ada di dalam budaya perusahaan. Jadi kalau kita berbicara dengan visi dan misi, tentu kita juga harus paham tentang apa itu visi dan apa itu misi. Nah, kalau visi itu ada gambaran secara umum, kita itu ada gambaran secara umum dengan punya tujuan yang jelas. Kemudian kalau misi itu harus bagaimana cara melakukan kita untuk mencapai tujuan itu. Ingat adik sekalian, jadi kita sering sangat tipis sekali bedanya visi dan misi. Visi itu adalah tujuan, ya, visi adalah tujuan, misi adalah bagaimana untuk meraih tujuan itu. Kalau itu diartikan secara sempit. Kalau diartikan secara luas, maka visi itu adalah gambaran secara luas, gambaran apa yang tujuan kita secara luas, ya. Nah, kalau misinya kita harus melaksanakan bagaimana untuk mencapai tujuan itu, ya, itu, ya. Kemudian visi dan misi itu ini sangat penting, ya, berkaitan dengan tujuan. Kita jelaskan mau bawa kemana visi kita perusahaan itu, kita bawa kemana. Jadi target-target ini harus dilalui seperti tadi yang kemarin saya sampaikan tentang manajemen. Jadi visi ini kaitannya dengan sebuah rencana, ya, mau dibawa kemana, dan misi untuk melaksanakan itu bagaimana. Saya kira itu adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan pertemuan ketika ini membawa manfaat bagi kita semua. Dalam salam semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.